Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala hingga saat ini masih dianugerahi nikmat iman dan nikmat Islam serta sehat dan afiat. Di One Day One Hadis kali ini saya menyampaikan tentang dahsyatnya hidayah Islam. Saya akan membacakan matan hadis dalam Sahih Bukhari nomor hadis ke-41. Matanya adalah bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aslamal abdu, kalau seseorang itu berislam, fahasuna islamu, lalu memperbaiki cara berislamnya dengan mengamalkan segala apa yang dipardukan ditambah dengan yang disunahkan, maka itu akan menjadi yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Itu akan menjadi sarana penghapus segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Jadi berislam dengan baik, mengikuti apa yang dituntunkan dalam Islam, mengerjakan segala apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangnya, lalu menambah dengan amalan-amalan sunnahnya, maka segala amalannya tersebut itu bisa menghapuskan segala dosa dan kesalahannya. Wa kana ba'da dzalikal qisas, setelah itu lalu dibalas. Al-hasanatu bi asri amsalihha, kebaikan dibalas dengan 10. Di dalam Islam melaksanakan satu kebaikan itu balasannya adalah 10 kali lipat. Yang paling sederhana misalnya sholawat ya. Man shalla alayya sholatan, siapa yang sholawat kepada aku satu kali saja, satu sholawat, sallallahu bihi, maka Allah akan bersalawat pada orang yang bersalawat pada Nabi itu, yang membaca salawat itu, asyron, Allah langsung balas 10 kali lipat. Semua kebaikan balasannya minimal 10 kali lipat. Kalau sedekah kan 700 kali lipat. Kalau puasa itu bigoiri hisab. Nah, orang itu sepertinya kalau rajin berbuat kebaikan pasti dijamin insya Allah dengan izin Allah akan masuk surga. Kenapa? Satu kebaikan dibalasnya 10 kali lipat. Adapun hadis ini dilanjutkan, wasayyi'atu bimisliha, kalau melakukan kejelekan, keburukan, dosa, maksiat itu hanya dibalas dengan satu kali saja. Illa an yatajawazzallahu anha, kecuali kalau Allah berkehendak. Cuma Allah telah berjanji dan memastikan kalau melakukan kebaikan itu di asri amsaliha ila sab'imi atidifin, sampai 700 kali lipat. Jadi hadis riwayat Bukhari ini nomor hadis ke-41 mengasih semangat kepada kita bahwa rajinlah, selalulah, usahakanlah untuk memproduksi amal baik di kehidupan ini. Hadis berikutnya ini muttafaqun alaih. Suatu ketika yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, Allah itu pernah ketawa. Jadi Allah itu tertawa melihat dua orang. Yaqtulu ahaduhumal akhar, yang salah satunya membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, namun dua-duanya masuk surga. Kenapa? Penjelasan hadis berikutnya, yuqatilu hada fisabilillah. Yang satu orang itu sedang berperang di jalan Allah, lalu membunuh musuhnya itu. Terbunuh sudah. Yang terbunuh itu kan syahid karena perang, dia masuk surga. Lalu yang membunuh gimana? Yang membunuh itu orang yang masih belum Islam. Lalu akhirnya suatu ketika summa yatubullahu 'alal qatil,
orang yang membunuh tadi ketika perang karena belum masuk Islam. Suatu ketika dia masuk Islam, lalu bertaubat dia, lalu melakukan kebaikan. Fayastashhidu, berislam, bersyahadat, lalu pergi perang, berjihad dan terbunuh juga. Akhirnya dia juga syahid dan masuk Islam. Inilah dahsyat keutamaan bersyahadat, keutamaan masuk Islam, keutamaan menerima mendapat hidayah, keutamaan meninggal dalam keadaan iman. Sehingga Allah itu dalam bahasa hadis riwayat Bukhari Muslim ini sempat ketawa. Ada dua orang saling bunuh-membunuh tapi dua-duanya masuk surga. Penjelasan terhadap hadis ini adalah kasus perang Uhud, bahwa Wahsy itu membunuh Hamzah, paman Nabi, di perang Uhud dengan tombaknya. Tapi setelah Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Wahsy itu dia masuk Islam. Lalu ia bersungguh-sungguh dalam keislamannya untuk tebus dosanya, karena dia saking nyeselnya pernah membunuh orang yang terbaik dalam Islam. Karena Hamzah itu penghulunya para syuhada nanti di surga, di akhirat itu penghulunya para syuhada. Bahkan ini Wahsy itu setelah Fathu Mekah, dia tidak berani memandang wajah Rasulullah, dan dia sanksi kalau syahadatnya diterima. Akhirnya ngutus istrinya, istriku coba kau tanya apakah betul itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa siapa-siapa yang membaca syahadat itu terampuni dosa yang telah lalu. Aku ini membunuh pamannya, gimana? Jangan-jangan itu hadis bukan untuk aku. Lalu istrinya itu mendatangi Nabi, lalu bertanya, bagaimana tentang hadis yang menyatakan Ida aslamal abdu, kalau seseorang berislam, fahasuna islamuhu, lalu memperbaiki cara berislamnya, maka semua dosanya terampuni. Nabi bilang, iya itu memang benar. Nah masalahnya ini kasusnya dengan suami hamba Rasulullah. Siapa nama suamimu? Nama suami saya Wahsy. Kalau begitu datang dia ke sini. Lalu setelah datang di hadapan Rasulullah, Rasul bilang, semua dosamu terampuni, tapi setelah ini kau jangan pernah lagi memperlihatkan wajahmu di depanku. Karena ketika melihat wajahmu, aku suka teringat dengan pamanku yang kau bunuh itu. Nah setelah Wahsy itu masuk Islam, rupanya dia malu selalu menundukkan kepala. Tidak pernah bisa melihat wajah yang bercahaya, wajahnya Rasulullah. Bahkan kadang dia suka menyembunyikan diri. Untuk tebus dosanya, akhirnya di masa Abu Bakar, di pemerintahan Khalifah Abu Bakar, itu ada pemberontakan, ada pendeklarasian nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Muncullah niatan dalam hati Wahsy bahwa untuk menebus kesalahan dan dosanya, dia harus bisa membunuh nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Jadilah Wahsy itu dia dalam sejarah yang berhasil membunuh Musailamah. Sehingga kita bisa menyimpulkan ada orang yang tercatat pernah membunuh orang yang terbaik, dan dia juga tercatat sebagai orang yang pernah membunuh orang yang terjelek. Dan di akhir hayatnya orang ini syahid. Setelah masuk Islam, dia membunuh orang yang terjelek, lalu ikut perang dan syahid. Sehingga dia mendapatkan jaminan surga. Inilah yang dimaksud dengan bahwa siapa-siapa orang yang tidak aslamal abdu, jika seorang masuk Islam, fahasuna islamuhu, memperbaiki cara Islamnya, yukafirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalabaha. Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahannya di masa lalu. Lalu setelah itu, kalau dia melakukan kebaikan, bi asri amsalihah, dapat 10 kali lipat, illa sab'i mi'ati difin, sampai lipatannya 700 kali lipat. Kalau melakukan kejahatan,
balasannya adalah sayyi'atu bimisliha, kejahatan yang sebanding dengan kelakuannya itu. Jadi nggak ada lipetan balasan kejahatannya seperti apa yang ia lakukan. Jadi peluang untuk masuk surga itu terbuka lebar. Oleh karena itu nggak ada pilihan kita dalam hidup kecuali selalu istiqomah dalam kebaikan, memproduksi amal saleh sebanyak mungkin selama kita masih ada kesempatan dan mampu. Hadis riwayat Bukhari, kualitas sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala yadkhulul akhlul jannati jannah, ketika yang berhak masuk surga itu masuk surga, penduduk surga masuk surga semuanya, lalu wa ahlun nari naro, dan yang pantas berhak untuknya neraka masuk neraka juga. Summa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat, akhriju man kana fi qalbihi misqala habbatin minal iman. Malaikat, coba kau cari-cari itu, siapa tahu di penghuni neraka itu masih ada orang yang dia mempunyai misqalu habbatin, seberat biji sawi, min hardalin, biji sawi atau atom ya, min iman, dari iman. Jadi setelah orang semua masuk neraka itu, Allah masih dengan rahimnya, dengan sifat penyayangnya itu nyuruh kepada malaikat untuk nyari siapa tahu di antara mereka itu ada masih ke bawah iman. Lalu malaikat itu mencari-cari, mengkorek-korek, karena memang di neraka gelap gulita. Ketika ada iman walaupun seberat biji sawi, sebesar biji zarah, itu dia bercahaya. Maka diangkatlah, diambillah oleh malaikat. Fayukhrajuna minha qadis waddu. Setelah diambil, diangkat, udah hitam menggosong karena kebakar tersengat api neraka. Setelah dapat, lalu malaikat melanjutkan kerjaannya, fayulqauna binahril hayat, lalu dimasukkanlah ke sungai kehidupan, dicelup sebagai syarat untuk masuk surga di sungai kehidupan. Fayambutuna kama tambutul hibbah fi janabis saili. Kemudian orang yang sudah diambil dari neraka tersebut dimasukkan ke sungai kehidupan, lalu ia menjadi bercahaya, menjadi segar, menjadi kuning langsat, yang di hadis ini diumpamakan seperti bibit tumbuhan yang ia mulai tumbuh dengan merekah di tempat yang subur, di kebun yang baik setelah tersiram hujan. Alam taro annaha takhruju sopro multawiyah. Jadi seperti tumbuhan yang indah, tumbuhan yang tumbuh kuat, yang segar, yang sehat. Setelah itu ia dimasukkan ke surga. Makna dari hadis ini adalah selama orang itu masih punya iman, sekalipun seberat biji sawi itu kan kecil banget. Jangankan kita ini punya iman lebih dari itu, sebesar itu masih berhak untuk masuk surga. Padahal orang melakukan sholat subuh aja, sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, itu mendapatkan kebaikan khairum minad dunya wa ma fiha, mendapatkan kebaikan seperti dunia seisinya ia punya. Berarti orang yang ini diselamatkan oleh Allah dari neraka, sepertinya dia gak punya kebaikan sama sekali. Jangan-jangan gak sholat juga, tapi dengan rahmat rahim Allah itu tetap dia masuk surga. Tentunya syaratnya cuma satu, tidak boleh mengambil Tuhan lain, tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh menduakan Allah. Jadi
syarat untuk masuk surga itu iman. Iman itu gimana? Ya mentauhidkan, bersaksi asyhadu la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau sudah begitu, maka jagalah diri, hati-hatilah untuk terjebak ke dalam perilaku mengambil Tuhan lain. Yang bahasa agama kita tentunya syirik. Karena memang Allah berfirman dalam surat keempat ayat 48. Kalau sudah berbuat syirik itu telah mengambil dosa yang besar. Faqadib taro isman azima. Di 116-nya, kalau orang berbuat syirik ngambil Tuhan lain, baik sengaja atau tidak, baik diniatin atau tidak, baik dia nyengaja atau ikut-ikutan, maka dampaknya faqad dhalla dhalalan ba'ida, telah sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh sekali. Namanya sesat itu ngambil jalan lain, menapaki jalur lain, jelas pasti tidak akan sampai ke tujuan. Lah ini sesatnya sangat jauh sekali. Surat keempat ayat 116. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Lengkapnya ayat itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi Allah itu gak ngampuni dosa apabila dia diserikatkan dengan yang lain. Barang siapa yang mengambil Tuhan yang lain, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Saya suka mengumpamakan, jadi orang yang mengambil Tuhan lain, dia telah menempuh jalur lain. Jadi mirip pilot, yaitu misalnya ini dari Malang mau ke Jakarta. Koordinatnya diputar 1 derajat aja, nggak usah banyak-banyak, 1 derajat. Sepertinya ketika dia berangkat take off itu gak akan nyampe Jakarta tujuannya, mesti nyampe ke Sampit. Kenapa? Karena koordinatnya diputar 1 derajat. Sama dalam hidup ini, kok ada Tuhan lain, ada pihak lain, ada oknum lain, ada unsur lain dijadikan Tuhan yang menguasai, mendominasi, yang mempengaruhi, yang bisa menyebabkan keselamatan kepada dia. Nah, itu secara tidak sadar dia udah ngambil Tuhan yang lain. Kalau sudah begitu, segala kebaikannya hapus. Meski itu kebaikan sebesar biji zarah, gak tersisa sama sekali. Karena Allah berfirman dalam surat 39 ayat 65, surat Az-Zumar ayat 65, laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi kalau sudah ngambil Tuhan selain Allah dalam ucapan, dalam sikap, dalam perbuatan, dalam keyakinan, merasa ada pihak lain yang bisa membantu dalam keselamatan atau kecelakaan di kehidupannya di masa akan datang, maka Allah bilang habitat a'mal, hapus hangus habis dari segala amal kebaikannya, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Jadi rupanya cuma satu syaratnya, masih ada kesempatan orang itu untuk masuk surga selama dia ada min hardolin minal iman, ada sebesar biji sawi dari iman. Iman itu tetap ada kalau dia istiqomah dalam keyakinannya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi tauhid yang murni.